Step pertama buat lo yang punya skill videografi dan punya skill editing video, pengen ngasilin uang dengan cara dapetin klien atau buka jasa freelance videografi. Balik lagi bareng gue Yuda di channel avaux.id. So buat lo yang baru datang, selamat datang, dan buat lo yang baru tahu channel ini, gue di sini akan lebih ngebahas tentang skill-skill digital kayak editing video, terus digital marketing, mungkin dengan juga content creation di sosial media. So karena kemarin ada beberapa yang nanya pengen lanjut nih dari pembahasan konten sebelumnya, gue akan bahas lebih dalam nih tentang gimana caranya freelance video editor nih ya, kalau atau freelance videographer yang udah punya skill editing video dan punya skill videografi bisa ngasilin klien. Oke, di konten kali ini kita akan ngebahas step yang pertamanya, yaitu portofolio. Banyak banget di Instagram nanya kayak, "Bang, portofolio itu apaan sih? Ini portofolio bukan bang? Ini kayak gini bukan portofolio, taruhnya di mana bang?" Kayak gitu kan. Oke, di konten ini kali ini gue bakal jelasin apa itu portofolio. Portofolio itu simpelnya adalah hasil kerja lo. Lu bikin video nih, lu syuting, lu ambil gambar, lu edit sendiri gitu, entah videonya apapun, itu portofolio lo. Oh, itu skill videografi, lu bisa lihat dari situ. Itu portofolio. Misalkan gue dapet job ke Bandung gitu misalkan ya, terus gue ambil video profile, gue ambil video wedding gitu-gitu. Nah kalau gue yang ngambil gambar, gue yang edit, ya itu portofolio gue. Kalau misalkan gue ngambil gambar video doang nih, gue nggak ngedit, ya itu berarti portofolio pengambilan gambar gue. Kalau gue ngedit doang, itu portofolio editan gue. Nah itu simpelnya portofolio. Kenapa portofolio penting dalam ketemu klien, dalam mendapatkan klien? Karena di dunia videografi selama gue 8 tahun kerja nih ya, sama partner gue juga Mas Adan, kita nggak pernah ditanya tuh, kita itu lulusan mana mas, saya mau pakai jasa videografi mas gitu kan, masnya lulusan mana ya mas, saya gue nggak pernah ditanya kayak gitu. Jadi yang gue ditanya adalah, mas pernah bikin video apa aja? Nah itulah pentingnya portofolio. Kenapa gue juga sering banget ngajarin anak-anak IVM nih ya, di kelas online gue di editing video mastery, gue selalu bilang bahwa bikin portofolio dari segala macam industri, jangan pernah tutup kemungkinan. Oh ada project video produk, ada project ini dan lain-lainnya, semua harus bikin. Kenapa? Ini bisa memperbesar peluang cuan lo ketika lo ketemu klien. Klien akan lebih yakin ketika lo punya portofolio yang dimana mereka lagi pengen bikin videonya. Contoh, gue ke Bali saat itu. Gue ketemu klien dimana, mas tuh video editor, videographer ya, bisa ya bikin video ya mas ya, saya mau bikin video tentang villa saya nih mas gitu kan, mau diperbarui video villanya buat di website. Oke, berarti video profil tentang si villa tersebut, biar si ntar kayak misalkan tamunya yang mau lihat villanya, lihat website, oh jelas ternyata di villa ini tuh bisa ini fiturnya apa segala macam dan lain sebagainya. Karena gue punya portofolio untuk bikin sebuah video villa kayak gitu sebelumnya di Puncak, akhirnya alhamdulillahnya gue bisa gampang deal sama kliennya, karena klien udah punya apa ya, kayak ngeliat gitu ya, oh si Yuda ini kerjanya kayak gini, ini hasilnya kurang lebih segini gitu. Kayak apa ya dibilangnya tuh, kayak kapasitas, bukan kapasitas apa ya, udah kelihatan lah ketaker gitu, kayak oh segini udah bagus, udah cukup kayak gitu ya. Jadi bikin kalian makin trust gitu. Apalagi kalau portofolionya memang bener-bener bagus gitu ya. Jadi ya bahkan bikin yakin sama si kliennya gitu. Jadi klien tuh nggak akan nanya kayak lu tuh kuliah di mana, sekolahnya di mana, atau lulusan apa, IPK-nya berapa, nggak akan ditanya. Tapi lebih kayak liatin portofolio lu. Karena balik lagi, klien butuh hasil kerja lu, bukan butuh ijazah lo guys. Tapi balik lagi, bukan berarti gue bilang bahwa kuliah atau sekolah itu nggak penting. Nggak juga, kalau lu punya duit ya kuliah aja gitu. Penting juga. Kok toh gue juga kuliah D3 broadcasting gitu. Cuman namanya freelance videografi gini, klien akan lebih fokus dan peduli sama si portofolionya dan value apa yang dia dapat. Terus muncul nih, bang gimana ya bang, kan gue baru mulai nih, udah bisa ngedit video bang, udah bisa ambil gambar, cuman gimana gue caranya dapetin portofolio kalau gue aja belum pernah ketemu klien? Oke, gue akan bahas di konten kali ini juga sekalian ya. Yang jelas, lu bisa bikin yang namanya fake project. Apaan sih itu fake project? Fake project itu pada dasarnya adalah project palsu yang lu bikin, tapi bukan buat bohongin klien ya. Contoh, gue kayaknya lagi pengen switch deh, gue pengen coba industri yang dimana bikin video produk. Oke, gue butuh portofolio video produk. Ya udah, gue beli aja kayak cemilan, mungkin misalkan dia di Indomaret atau di Alfamart gitu ya, kayak Oishi atau apa. Gue bikin videonya, bikin video produknya, lu mainin animasinya dan lain-lain. Ya udah, lu bilang sama kan bahwa ini portofolio lu kalau udah jadi videonya. Kenapa lu bisa bikin ini portofolio? Ya emang lu yang bikin, dan videonya lu yang syuting, lu yang edit, itu portofolio editan lu. Tapi lu juga harus jujur sama kan bahwa ini bukan project real dari si produk tersebut. Karena ini ya adalah yang mau ditunjukin di sini adalah yang lebih fokusin adalah ini hasil karya saya yang saya buat, mulai dari pengambilan gambar sampai ke editing itu saya yang buat kayak gitu. Dan ini juga bisa macam-macam, kayak lu bisa bikin fake project untuk pre-wed, ataupun misalkan fake project untuk syuting model dan lain-lain sebagainya. Yang penting lu punya banyak portofolio.
Nah itu dia guys ya, step pertama untuk dapetin klien dari skill videografi atau skill editing video yang lo punya. So buat lo yang mau lanjut lagi nih part selanjutnya gitu ya, kita ngebahas tentang mungkin cara dealingnya dan lain-lain, lo boleh banget tulis pertanyaan lo bahkan mungkin di kolom komentar, biar gue nanti ketika ada pertanyaan menarik gue akan bahas ya. Gue akan balasnya bukan lagi gue balas komen, tapi gue akan balas dengan bikin video kayak gini buat lo. Semoga apa yang gue bikin bisa bermanfaat buat lo semua. Dan balik lagi, channel ini ngebahas tentang skill videografi atau bisnis videografi, plus juga tentang content creation ya, tentang mau jadi content creator di sosmed atau juga tentang digital marketing. So buat lo yang masih punya pertanyaan, lo boleh banget tulis di kolom komen. So itu aja di video kali ini, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.